Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama dengan saya Pendeta Yanse Naat dalam program 5 menit bersama Tuhan. Dan firman Tuhan yang menuntun kita dalam perayaan Paskah di tahun ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 dengan tema Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang kita pahami tentang kehidupan setelah kematian? Kalau dalam kebudayaan, khususnya dalam suku Timor, orang Timor memahami bahwa seseorang yang sudah meninggal, maka tubuhnya yang mati, tetapi jiwanya hidup dan berada di belakang batu dan kayu. Istilah ini dikenal dengan sebutan es fatubian ma es haubian. Sementara dalam ilmu antropologi dikenal istilah immortal, yaitu jiwa manusia tidak takluk kepada kematian. Yang mati itu hanyalah tubuh. Dan di dunia modern, orang pun memiliki paham seperti itu. Sehingga akan menjadi sesuatu yang menakutkan ketika mendengar atau melihat bahwa dia yang sudah mati, yang sudah dikuburkan, hidup kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan kita saat ini mengkisahkan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus bukanlah suatu dongeng atau cerita fiktif belaka, melainkan kisah yang nyata. Sekalipun itu adalah misteri yang tidak terselami. Dan pembuktian tentang Yesus bangkit terlihat dalam kitab-kitab Injil. Kalau dalam bacaan kita saat ini ada dua hal yang menjadi bukti kebangkitan Yesus. Yang pertama, kesaksian malaikat mengenai kebangkitan Yesus. Dan yang kedua, Yesus menampakkan dirinya sendiri kepada Maria Magdalena dan Maria lainnya. Peristiwa kebangkitan Yesus juga mengkisahkan tentang adanya perasaan takut yang dimiliki oleh para wanita itu. Mengapa mereka takut? Kalau dari ilmu psikologi, ketakutan itu adalah ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah. Peristiwa kebangkitan Yesus ada di luar kemampuan berpikir mereka sebagai manusia. Padahal sebelum Yesus mati, ia sendiri mengatakan bahwa ia akan bangkit. Ketidakmampuan memahami perkataan Yesus itulah yang membuat mereka merasa takut. Mengetahui akan hal tersebut, malaikat berkata, "Jangan takut." Apa maksud perkataan "jangan takut" ini? Jangan takut menunjukkan bahwa ia tidak akan menyakiti mereka. Ia hanya mau memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit sesuai dengan apa yang pernah Yesus ucapkan. Kata "jangan takut" merupakan suatu berita penghiburan bagi mereka yang susah ketika Yesus mati. Berita penghiburan bagi mereka yang mencari Yesus, bahwa ia telah menang atas dosa dan maut. Berita penghiburan bahwa kepercayaan kepada Yesus tidak sia-sia, sebab ia membuktikan atau menepati setiap perkataannya. Oleh karena itu, kebangkitan dalam kekristenan adalah titik puncak iman Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, perkataan "jangan takut" juga diucapkan oleh Yesus ketika ia berjumpa dengan Maria Magdalena dan Maria lainnya. Perkataan "jangan takut" dari Yesus
mengubah ketakutan mereka menjadi sukacita yang besar. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan mereka, yaitu memeluk kaki Yesus dan menyembah. Apa maksud dari tindakan memeluk? Memeluk kaki Yesus itu menunjukkan adanya kerinduan yang sangat besar kepada Yesus dan juga menunjukkan kasih mereka terhadap Yesus. Sementara tindakan menyembah menunjukkan tentang penghormatan mereka. Dan pada akhirnya Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, sampaikan kepada saudara-saudaraku." Yang dimaksud saudara-saudaraku ialah murid-murid Yesus dan juga orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk berkumpul di Galilea, karena di sana mereka akan berjumpa dengan Yesus. Mengapa harus di Galilea? Mengapa tidak di tempat lain? Sebab di Galilea adalah tempat yang banyak memperlihatkan peristiwa pelayanan Yesus. Di kota-kota Galilea seperti Kana, Yesus pertama kali melakukan mujizat, yaitu air berubah menjadi anggur. Di Kapernaum, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Di Nain, Yesus membangkitkan orang mati. Kenapa harus di Galilea? Karena di Galilea, Yesus pertama kali menghimpun murid-muridnya untuk mengikuti dia dan terlibat dalam seluruh pelayanannya. Namun ketika Yesus mati, iman murid-murid tergoncangkan. Mereka memilih untuk kembali pada kehidupan mereka yang lama. Yesus menghimpun mereka di Galilea untuk mengajak mereka melihat kembali perjalanan bersama Yesus dimulai dari Galilea. Yesus mengajak mereka untuk bertemu di Galilea agar mereka menemukan kembali panggilan mereka sebagai seorang murid. Dari firman Tuhan ini ada beberapa poin refleksi bagi kita. Kebangkitan Yesus menunjukkan suatu keutuhan. Oleh karena itu, Paskah harus didasarkan pada semangat kesatuan. Kebangkitan Yesus juga menunjukkan tentang merubah ketakutan menjadi sukacita yang besar. Kebangkitan Yesus juga membawa penghiburan bagi mereka yang percaya dan senantiasa mencarinya. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa iman kepadanya bukan kesia-siaan. Kebangkitan Yesus juga harus diterima dalam kasih dan rasa hormat. Kebangkitan Yesus harus membuat kita menemukan bahkan memperkuat panggilan dalam pelayanan. Akhirnya kita tidak bisa bersembunyi dari ketakutan, tetapi kita bisa mengubah ketakutan menjadi keberanian dan sukacita. Karena kita telah berjumpa dengan Dia yang bangkit dan mendapatkan kuasa dari kebangkitan itu. Amin.